Catatan kritis politik, Diaspora NU menuju satu rumah besar. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi masyarakat, bukan partai politik. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan beragam, baik dilatar belakangi kelas, agama, etnisitas, gender, atau isu-isu spesifik lainnya. Keragaman ini bisa bergerak aktif, bukan pasif, menuju satu titik tujuan bersama melalui mobilisasi politik atau political mobilization. Termasuk bila warga Nahdliyin dimobilisir menuju rumah besar mereka, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Mobilisasi politik adalah tentang bagaimana dan apa tujuan dari setiap elemen dimobilisir secara politik atau elektoral di dalam sistem politik yang demokratis. Makna demokrasi tidak dapat diredusir sebatas pemungutan suara terbanyak, tetapi secara substantif adalah tentang terpenuhinya seluruh suara. Warga Nahdliyin tidak dipungkiri memiliki aspirasi, idealisme, dan mimpi berbeda, tetapi betulkah perbedaan semacam itu tidak tertampung dalam rumah besar PKB? Contoh kecilnya, tahun 2015 sudah muncul kritik keras pada NU yang dinilai terlalu menganak-emaskan PKB. Kritik lainnya tentang kepengurusan PBNU yang dipenuhi tokoh-tokoh partai politik. Semua kritik masuk di akal bila dilihat dari kecenderungan individual untuk menyuarakan kebebasan pendapat maupun dari atmosfer kebangsaan yang mendukung spirit demokratis. Menjawab dua kritik substansial di atas, kala itu Kiai Haji Said Akil Siroj angkat suara dengan mengatakan bahwa berpartai adalah hak semua warga. NU dan PBNU selalu berupaya menjadi rumah besar bagi seluruh kadernya, tanpa memandang latar belakang afiliasi politik praktis mereka. Kiai Said mencontohkan nama-nama seperti Slamet Effendi Yusuf dan Nusron Wahid Golkar, Amin Nasution P3, Nasyirul Falah Amru dan Ahmad Basarah PDIP, Abidin dari Gerindra. Di tahun 2021 ini, Gus Muhammad Irfan Yusuf Hashim atau cucu pendiri NU berperan penting di Partai Gerindra. Gus Irfan, cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Gerindra pada HUT ke-13 Gerindra. Pengukuhan sebagai waketum itu dilakukan oleh Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, 8 Agustus 2020. Realitas afiliasi elit-elit NU di atas menunjukkan suara warga Nahdliyin sulit disadupadukan, apalagi dimobilisir ke dalam satu partai politik praktis seperti PKB. Sehingga kritik-kritik yang mengklaim NU terlalu menganak-emaskan PKB atau PBNU yang terlalu diisi elit politisi juga masuk di akal. Sebagaimana jawaban Kiai Said bahwa berpolitik adalah hak semua warga negara juga dapat diterima. Namun, demokrasi adalah wasilah, bukan tujuan akhir. Tujuan demokrasi adalah kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Keragaman afiliasi elit dan warga NU ke berbagai politik harus diukur dengan standar sejauh mana membawa maslahat. Semakin besar peluang suara Nahdliyin terwakili berkat keragaman afiliasi partai politik, maka keragaman tersebut perlu disebar. Sebaliknya, bila keragaman afiliasi partai politik hanya formalitas, apalagi sampai melemahkan soliditas Nahdliyin di hadapan kekuasaan, maka keragaman perlu dikaji secara lebih kritis lagi. Tidak tertutup kemungkinan memobilisir suara Nahdliyin ke dalam satu barisan partai politik seperti PKB jauh lebih efektif, efisien, dan strategis untuk mewujudkan suara politik NU. Jika strategi diaspora atau persebaran tidak lagi efektif, maka sudah tiba waktunya untuk berkumpul dan berjamaah lagi. Sudah saatnya PKB menjadi rumah besar politik NU warga Nahdliyin. Kiai Haji Said Akil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU pernah mengutarakan ada 4 perang besar yang harus dimenangkan warga NU, yaitu kebudayaan pop, digital, biologi, dan makanan air energi. NU Online, 23 Juni 2021. Seluruhnya bernuansa saintifik yang menuntut kontribusi besar warga NU di ranah pengembangan sains dan teknologi. Tentu saja, literasi klasik yang diajarkan di pondok pesantren NU sangat minimum dalam 4 aspek ini. Sehingga butuh strategi baru pendidikan sains di lingkungan pesantren, khususnya dan warga NU umumnya.
Pertanyaannya, dalam rangka memenangkan 4 perang dimaksud dengan modal politik berupa diaspora warga NU di berbagai parpol, apakah sudah efektif? Siapa tokoh elit NU di berbagai parpol yang menonjol dalam memperjuangkan kepentingan PBNU dan Nahdliyin? Menurut penulis, spirit diaspora politik NU sudah tidak efektif dan butuh strategi penggantinya dengan memobilisir warga NU ke dalam satu partai politik seperti PKB. Penulis berpandangan secara sangat subjektif, politik diaspora sudah tidak efektif dan irrelevan dengan konteks politik kontemporer. Pertimbangan sederhananya adalah semua partai politik memiliki ideologi mereka masing-masing. Diaspora elit NU dan suara Nahdliyin hanya akan ikut mewarnai dinamika politik di internal masing-masing partai, tetapi berat serta mustahil mendominasi di dalam partai-partai tersebut. Sebab, suara NU akan menjadi satu warna di antara warna lain sesama kader partai bersangkutan. Politik diaspora perlu segera diakhiri dan diganti dengan mobilisasi politik dalam satu partai. PKB sampai detik ini masih paling layak menjadi rumah besar bersama warga Nahdliyin yang terbukti secara nyata dan konsisten memperjuangkan aspirasi warga Nahdliyin. Yang perlu menjadi catatan, politik dan strategi diaspora hanya cocok bagi komunitas yang ragu akan kekuatan dirinya, sehingga butuh upaya penyelamatan diri dengan bersembunyi di berbagai penjuru dan sudut. Tetapi, bagi komunitas yang yakin akan kekuatan dirinya, maka politik persatuan, soliditas, sinergisitas adalah pilihan paling rasional. Inilah saat yang tepat PBNU, NU dan warga Nahdliyin menjadikan PKB sebagai rumah besar politik NU untuk menyongsong pemilu 2024 yang gemilang. Wallahu a'lam bishawab.